Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, pada pertemuan yang ketiga kalinya atau minggu yang ketiga ini adalah kita akan membahas yaitu transformasi perusahaan keluarga. Ya, masih pada mata kuliah manajemen bisnis keluarga ya. Oke, kita lanjutkan para mahasiswa untuk menyingkat waktu. Ini adalah merupakan suatu gambar di sini. Ada individual market, ada local market, ada regional market gitu ya. Ini adalah merupakan transisi perusahaan keluarga ya. Yang pertama dulu mungkin diawali dari narik beca ya. Ini ya, begitu dia akhirnya berpikir beralih kepada local markets. Dia bisa nyopir, tadinya nyopir becak, sekarang nyopir taksi, ya kan. Terus yang selanjutnya setelah itu langsung dia bisa menguasai wilayah yang lebih luas, namanya regional markets. Nah ini adalah bis antar kota, antar provinsi, ya ini namanya intercity bis gitu ya. Nah banyak kita lihat yaitu seperti perusahaan-perusahaan otobus ya, itu adalah dimulai dari dia itu menguasai individual market ya kan, terus masuk local market. Kalau di Kudus itu ada namanya perusahaan bis Handoyo ya. Handoyo itu dimiliki seorang tentara yang waktu itu tugas di Jakarta, seorang haji. Pada waktu itu menganggap bahwa nafkah dari profesi tentara ini tidak cukup untuk membiayai keluarga. Setelah dia itu bertugas di dinas tentara, dia pertama kali adalah sebagai tukang ojek. Nah ini namanya individual market ya, individual, jadi tukang ojek. Lama-lama dia pengen untuk lebih meningkat lagi pada local markets. Dia sebagai sopir angkot. Setelah itu dia akhirnya mempunyai suatu gagasan yang luar biasa. Bagaimana tidak hanya local market tapi bisa menguasai regional. Akhirnya tercetuslah yaitu dia bekerja sama mencari modal dan mencari orang yang diajak berkolaborasi, berdirilah suatu PO yang namanya PO Handoyo ya, yang sekarang Anda lihat PO Handoyo itu bisa kemana saja dan seorang pemiliknya itu adalah sampai memberikan suatu servis terhadap karyawannya. Setiap tahun pasti ada karyawannya yang naik hajikan gitu. Ini adalah salah satu contoh transisi perusahaan keluarga ya. Oke, para mahasiswa yang berbahagia, ini mengubah manajemen bisnis keluarga konvensional menjadi modern. Saya katakan konvensional itu lebih condong kepada tradisional gitu ya. Terus berikutnya para mahasiswa yang berbahagia, pendiri memulai usaha yang dirintis dari skala dan modal yang relatif kecil, misalnya menjadi sopir, tadi sudah kami sampaikan ya. Terus menjadi usaha akhirnya bisa membeli taksi ya. Terus sampai dia bisa membeli bis itu ya. Terus berikutnya ketika perusahaan keluarga sudah melibatkan banyak orang dan mulai merekrut para profesional, maka perusahaan sudah pasti akan terjadi. Perusahaan harus mulai membuat deskripsi pekerjaan atau yang disebut job description, sistem kompensasi atau yang disebut compensation. Terus selanjutnya adalah keuntungan, benefits. Jadi yang namanya bisnis ya harus profit oriented gitu ya, bagi para karyawannya gitu ya. Terus ada lagi di sini masa transisi lagi, ada provincial market, ada national market, ada international market, global markets gitu ya. Jadi ini bisnis ada provincial market, katakan ini adalah pesawat Susi Air ya. Susi Air itu kan awalnya dilakukan mantan Menteri Kelautan itu Bu Susi, yaitu karena dia sejak kecil mencintai ikan, lah dia akan
menjual ikan antara satu pulau ke pulau lain. Ya, namanya ikan itu kan juga nggak bisa tahan lama kalau lewat melalui kapal dan sebagainya, bisa tidak menjadi ikan segar. Makanya dia yaitu membeli pesawat yang relatif kecil-kecil bisa mengangkut hasil tangkapan ikan itu. Itu yang pertama. Ini adalah berorientasi pada professional market. Nah, kalau national market, ya kan, itu skupnya sudah skala nasional, semua provinsi sudah diterajai. Ada international market. International market itu adalah seperti Boeing 747 yang banyak dimiliki oleh Garuda. Ada global market, ini pesawat terbang tempur gitu ya. Jadi pesawat terbang tempur itu tidak sembarang negara memiliki perusahaannya, ya. Enggak sembarang negara, itu negara-negara tertentu karena dia sudah sangat maju dan regulasinya sudah sangat kuat sekali ya. Terus berikutnya dalam ilustrasi di atas berarti perusahaan harus meniti satu persatu anak tangga, jenjang demi jenjang. Jika kesiapan organisasi menunjang lompatan tidak hanya diperkenankan tapi akan menjadi prestasi yang luar biasa. Tiba-tiba begini, orang membangun bisnis keluarga itu kan mulai dari investasi itu dalam posisi minus gitu ya, karena semua kekayaannya digunakan untuk perusahaan tersebut, posisinya minus. Tapi tiba-tiba di dalam suatu perkembangannya kok langsung melonjak sampai ada posisi seharusnya 5 tahun berikutnya sudah itu baru break even point, tapi baru 3 tahun sudah break even point. Ini namanya sudah mencapai suatu prestasi yang luar biasa gitu ya. Salah satu cara agar dapat melakukan lompatan ini adalah dengan melakukan transisi kepemilikan, ya. Itu tadi. Umpama saja ada anaknya 3, tapi nampaknya yang dia profesional untuk menjadi seorang manajer itu anak yang terakhir nomor 3, yang lain itu sebagai seniman, yang nomor 2 adalah hanya malah jadi seorang politikus. Makanya pelimpahan terbaik anak yang ketiga ini namanya masa transisi kepemilikan, ya kan? Oke, berikutnya para mahasiswa yang berbahagia, ada family business transition. Ada yang pertama adalah controlling owner, yaitu kepemilikan satu keluarga. Ada sibling partnership, yaitu menjalin kemitraan strategis dengan mitra yang lain, family yang lain, ya. Ada consortium, yaitu mengumpulkan potensi yang ada di dalam keluarga yang lebih besar lagi. Kalau kita biasanya trah itu diambil dari anak turunnya Mbah Buyut atau mungkin Mbah Canggah. Itu namanya puncak yang tinggi. Ini family business transition. Tantangan dalam transformasi perusahaan keluarga yaitu satu adalah bisa konflik, ada persaingan. Dalam hal ini mesti kompetisi yang tidak sehat. Ada lagi yaitu dukungan sport dan kontinuitas dalam suatu perusahaan. Nah, paling dalam dominan ini biasanya konflik dan persaingan, ya. Konflik dan persaingan. Makanya dalam hal ini penyakit di dalam suatu perusahaan itu biasanya disimbolkan dalam 2C. Yang pertama adalah konflik, yang kedua adalah korup. Jadi kalau di dalam bisnis keluarga itu sudah terjangkit penyakit 2C ini, konflik dan korup, ya udah nunggu kehancuran. Yang kedua adalah tentang persaingan. Dalam hal ini adalah persaingan yang tidak sehat, ya. Ya, ini adalah juga akan mengakibatkan hancurnya suatu perusahaan. Karena apa? Orang kalau berkompetisi tidak sehat itu hakikatnya akan bukan lawan bisnisnya, tetapi dia sendiri sebenarnya secara tidak langsung mengubur kakinya sehingga sulit untuk bergerak, gitu ya. Nah ini banyak juga. Ini juga bisa dialami oleh bisnis keluarga, ya kan. Sekarang kita lihat seperti contohnya di Klaten itu ada bisnis kuliner ya, terkenal dengan Sop Pak Min. Itu ternyata putranya banyak ya,
Tapi kalau di daerah Solo Raya itu banyak terkenal yaitu sop Pak Min Ragil ya. Jadi mungkin yang paling kecil sendiri itu. Nah, seharusnya supaya tidak saling menghancurkan, putra-putranya itu harus saling berkolaborasi. Jangan sampai di Solo sudah ada cabang, nanti anak yang pertama juga buka cabang. Ini namanya kompetisi yang tidak sehat gitu. Berikutnya para mahasiswa, ini ada resistensi terhadap perubahan individu, yaitu perusahaan dirasa akan menimbulkan ketidakpastian. Rasa takut kehilangan kompetensi yang dimiliki oleh pemilik itu. Ada ancaman lagi ya. Ini hilangnya alokasi dan sumber daya yang sudah mapan. Ini adalah resistensi. Resistensinya kita bicara resistensi ya resikonya itu kan. Oke. Terus landasan manajemen suatu perubahan yaitu ada kesiapan untuk berubah, terus kekuasaan, transisi dan komunikasi. Ya. Oke, para mahasiswa yang berbahagia, itu yang kami sampaikan perkuliahan pada pertemuan yang ketiga ini, pada minggu yang ketiga ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai bahan inspirasi bagi Anda, dan nanti lebih jelasnya lagi kalau pada waktu Zoom nanti Anda bisa tanya ya, saya buka, dan mahasiswa yang tanya proaktif itu akan saya berikan suatu catatan sendiri, ya kan? Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi dengan acara dan gelombang yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.